Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Halo sahabat Bareta, saat ini Anda masih bersama kami dalam program musik Ngobrol Seru dan Asik bersama Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga Bareta. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Sahabat Bareta, bersama saya Angga, hari ini kita akan membahas sebuah topik menarik, yaitu bagaimana generasi muda berdiri di garis depan melawan narkoba dan juga stigma. Pemulihan bukan hanya tugas penyintas, tetapi juga tugas kita bersama. Kita semua tahu bahwa pemulihan adalah perjalanan yang indah namun penuh dengan tantangan, terutama dalam menghadapi hantu bernama stigma. Maka hari ini untuk membahas hal tersebut, kita akan ngobrol seru dan asik bersama teman-teman Duta Rehabilitasi Bareta dengan topik musik peran Duta Rehabilitasi dalam memimpin perubahan dan juga mengikis stigma. Obrolan kita hari ini tentunya akan sangat menarik, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang topik kita, kami mengajak sahabat Bareta untuk menyampaikan pertanyaan maupun membagikan pengalamannya apabila ada sahabat Bareta yang juga ingin bertanya secara langsung dengan narasumber kita hari ini. Sahabat Bareta bisa mengakses www.radiobareta.com pada menu testimoni atau dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 087777165162. Sekali lagi, sahabat Bareta dapat mengakses www.radiobareta.com pada menu testimoni atau dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 087777165162. Oke sahabat Bareta, dalam edisi musik spesial kita hari ini sudah hadir bersama kita Duta Rehabilitasi Bareta, seorang mahasiswa dan juga seorang pelajar yang akan mendedikasikan suaranya untuk harapan dalam mendukung rehabilitasi. Kita mau kenalan dulu dengan dua duta kita. Silakan Bro dan Sis memperkenalkan diri supaya sahabat Bareta tahu nih Duta Bareta tahun 2025 siapa aja. Silakan. Ya, mungkin dari saya duluan ya. Oke, perkenalin semuanya sahabat Bareta. Saya Alwan Atataye Bianda. Biasanya akrab dipanggil Alwan, atau mungkin kalau di sini kita bisa panggil Bro Alwan kali ya, biar lebih akrab. Saya seorang pelajar dari SMA Negeri 10 Samarinda. Baik, terima kasih Bro Alwan. Selanjutnya silakan sister yang cantik. Ya, baik Bro, terima kasih. Jadi perkenalkan sahabat Bareta semuanya, nama aku Haziza Tausi Abdania, biasanya dipanggil Jija atau Jije. Aku sekarang sedang sibuk-sibuknya kuliah dan juga sedang organisasi. Oke, kuliahnya di mana, Sister? Di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman. Oke, Unmul ya. Jadi sahabat Bareta sudah ada di tengah-tengah ruang dengar kita, ada Bro Alwan dan Sis Jiza gitu. Dan mereka berdua adalah seorang pelajar gitu ya. Dua-duanya pelajar, satu dari SMA Negeri 10 dan satu lagi dari Universitas Mula Warman. Baiklah sahabat Bareta, mengawali program musik kita hari ini kita mau mengajak sahabat Bareta untuk paling tidak nanti mungkin jika apabila ada pertanyaan dan juga apabila ada pendapat, pengalaman, silakan boleh kembali kami ajak mengakses www.radiobareta.com atau WhatsApp di nomor 087777165162. Baik, terima kasih sebelumnya Bro Alwan dan juga Sis Jija yang sudah meluangkan waktu hadir di Radio Bareta. Ini pertama kalinya ya hadir di Radio Bareta. Oke. Hari ini kita akan sharing pengetahuan dan pengalaman teman-teman sebagai duta gitu ya. Nah, kita mau tanya nih ke Bro Alwan dan juga Sis Jija gitu. Mengapa Bro dan Sis itu memilih mengabdikan diri teman-teman di isu yang cukup berat gitu ya? Siapa sih yang mau ada dalam lingkaran atau cerita tentang pemulihan, apalagi tentang narkoba gitu ya? Apalagi juga kita bicara tentang rehabilitasi. Dibanding fokus atau isu-isu lain kan bisa ya teman-teman misalnya jadi duta pariwisata atau duta bahasa, duta apalagi lah duta-duta yang ada di sekitar teman-teman gitu. Tapi teman-teman pengen mengabdikan diri di isu yang cukup berat gitu. Kira-kira kenapa teman-teman mau terlibat dalam mendukung penghapusan stigma atau juga pencegahan narkoba dan juga penggalakan program rehabilitasi? Silakan.
Oke, baik. Terima kasih Bro Angga sebelumnya pertanyaannya. Sebenarnya kalau dari saya sendiri kenapa mau dilibatkan sebagai duta rehabilitasi, karena memang saya pengen semua orang itu lihat bahwa sebenarnya masalah kita tuh nggak lingkungan doang loh, masalah kita tuh nggak pendidikan doang, masalah kita tuh nggak seputar itu aja, tapi sebenarnya di dunia akademisi khususnya karena kita kan pelajar gitu ya bro. Jadi saya tuh pengen ngangkat isu ini agar lebih dilihat oleh semua teman-teman. Karena kalau kita pikirkan lagi, banyak sekali anak-anak muda yang padahal berpotensi gitu bro, tapi nggak bisa untuk berkembang. Karena apa? Karena mereka sudah terjebak oleh narkoba dan tidak bisa keluar lagi. Seperti itu bro. Kalau dari saya, mungkin dari bro Alwan ada Silakan, tambahan? Bro Alwan. Oke, terima kasih banget ya Sis JJ. Kalau dari saya sendiri sih, saya sebagai generasi muda tentunya di sini memiliki visi ke depannya. Kita akan menghadapi yang namanya Indonesia Emas tahun 2045, dan itu nantinya adalah diisi oleh generasi muda sekarang. Jikalau bukan kita yang memberantasnya, maka siapa lagi? Ini bukan hanya suatu tugas dari aparatur negara atau bahkan daripada presiden atau apapun itu, namun kita sebagai pelajar atau generasi muda harus ikut andil dalam isu yang dilabelin berat ini. Dan tentunya kita tuh harus memberikan edukasi terhadap sesama kita, bahwasannya kita tuh harus menjauhi yang namanya suatu bahaya yang bernama narkoba. Dan juga tentunya kami di sini sebagai duta rehabilitasi harus menggalakkan lagi bahwasannya rehabilitasi itu adalah suatu proses pemulihan, di mana dari Bareta itu membantu daripada korban-korban yang terjerat narkoba ini sehingga dapat pulih. Rehabilitasi itu adalah suatu yang indah, bukanlah suatu hal yang untuk menghukum atau menjudge daripada korban-korban narkoba ini. Jadi luar biasa ya alasan dari teman-teman ingin satu tadi dari Sis Jiza ingin mengangkat isu ini gitu ya, bahwa kita tidak hanya ada di pemberitaan terkait isu-isu lingkungan gitu ya, tapi ternyata ada isu yang mungkin tidak terlalu dihiraukan gitu ya oleh teman-teman pelajar masa kini gitu ya, yang hari-hari ini kan mungkin fokusnya memang ada isu terkait permasalahan lingkungan dan lain sebagainya, tapi ternyata tidak kalah pentingnya ada juga isu terkait narkoba gitu. Nah dari Bro Alwan sendiri punya visi yang cukup jauh gitu ya di 2045. Kalau nggak dimulai sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Makanya teman-teman ingin ada di sini. Nah teman-teman kan dalam proses menjadi duta ya, duta rehabilitasi, duta Bareta, tentu dibekali dengan berbagai macam keterampilan gitu ya. Ada berbagai macam skill, pengetahuan, keterampilan yang diberikan gitu. Salah satunya mungkin juga terkait nilai-nilai kepemimpinan gitu yang teman-teman dapatkan baik di kampus maupun juga dalam proses teman-teman menjadi seorang duta gitu. Nah, dari pandangan teman-teman seberapa penting sih sebenarnya peran duta rehabilitasi dalam memberikan advokasi atau motivasi kepada masyarakat dan keluarga khususnya terkait isu-isu rehabilitasi? Silakan. Baik. Mungkin mulai dari saya ya. Menurut saya kami kemarin udah dapat banyak banget insight daripada karantina atau pembekalan, dan tentunya hal itu dapat kita salurkan kepada lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Terkhusus mungkin saya yang masih dalam tanda kutip masih pelajar ya, dimana ruang lingkup pelajar ini masihlah sangat rentan. Nah kita di situ masuk untuk menjadi seorang duta yang tentunya perannya sangatlah penting. Kita bisa mempengaruhi teman-teman kita dengan insight-insight yang telah kita dapat di sini. Ketika dalam proses belajar mengajar itu ada yang namanya tukar pikiran atau istilahnya kayak kerja kelompok, kita bisa menuangkan yang namanya kita punya pola pikir atau apa-apa aja yang telah kita dapat di sini, sehingga teman-teman kita tuh tahu bahwasannya narkoba itu seperti apa sih. Karena ini jujur-jujur aja bro, banyak banget masih anak-anak tuh yang mikir kayak narkoba ya udah narkoba aja. Padahal yang harus mereka ketahuin bahwasannya narkoba itu sebenarnya ruang lingkupnya sangatlah banyak. Ada narkotika, ada psikotropika, ada zat adiktif lainnya. Dan ya itu yang menurut saya sangat penting banget untuk adanya peran duta di situ. Kita juga udah diajarin yang namanya public speaking dan apapun itu, sehingga kita wajib banget untuk yang namanya menyalurkan agar isu-isu terkait itu dapat yang istilahnya terangkat dan orang-orang tuh awareness-nya meningkat. Oke, baik Bro Alwan, terima kasih. Sis Jija? Kalau dari saya sendiri bro, kalau saya lihat sekarang itu
kebanyakan hoax ya. Jadi tentunya kita tuh kalau mau memberikan informasi kepada orang, terus kita punya insight-insight baru untuk teman-teman kita harus menggunakan data dan juga fakta seperti itu, ya kan, Bro Alwan. Jadi kita nggak semata-mata bisa untuk ngasih edukasi atau ngasih penyuluhan berdasarkan hal-hal yang nggak ada bukti atau based on data gitu, Bro. Karena sebagai duta rehabilitasi kami itu sudah dibekali dan itu yang menjadi bekal kita untuk bisa menyampaikan edukasi kepada teman-teman sebaya, khususnya kalau di sekarang kan saya lagi kuliah, Bro. Jadi di kuliahan itu gerbangnya menurut saya karena teman-teman SMA tuh kan kebanyakan masih diawasi orang tuanya, masih di bawah perlindungan guru, orang tua gitu, masih diawasi gitu. Tapi kalau kita udah kuliah, lebih kita bebas, jauh ya? jauh dari orang tua. Jadi kemungkinan besar untuk terpapar oleh narkoba, zat adiktif, lebih besar lagi. Oke, jadi memang teman-teman ini punya peran yang luar biasa gitu ya, untuk paling tidak menjadi pionir dalam satu mengedukasi ya gitu ke paling tidak circle di sekitarnya dulu gitu ya. Kalau misalnya kita tidak bisa menjangkau circle yang lebih besar, paling tidak untuk orang-orang yang ada di sekitar teman-teman, khususnya kalau Bro Alwan tadi di sekolah gitu ya, kemudian Sis JJ di kampusnya begitu ya, karena memang kalau kita lihat dari data, memang pengguna narkoba di kalangan teman-teman, usia teman-teman ini banyak banget gitu ya, yang harusnya ada di ruang-ruang kelas belajar gitu ya, tapi ternyata ada loh teman-teman yang hari-hari ini juga masih terpapar, sedang nyabu, sedang menggunakan narkoba gitu ya, itu yang menjadi perhatian dari teman-teman. Oke. Nah, menurut observasi dari Bro Alwan dan juga Sis Jija, stigma terberat apa nih yang paling sering dihadapi oleh teman-teman penyintas gitu ya, atau teman-teman yang sudah selesai rehabilitasi dan juga keluarga saat ini gitu? Apa kira-kira stigma yang teman-teman lihat gitu di sekitar? Kemudian dan kadang kan stigma ini sulit dihilangkan ya. Kadang stigma ini benar-benar melekat gitu kepada seorang mantan penyalahguna gitu. Kita sebutnya sebagai penyintas dari permasalahan narkoba. Nah, lalu apa sebenarnya tantangan terbesar yang teman-teman hadapi nih sebagai seorang duta gitu ya, saat mencoba meyakinkan teman-teman pelajar gitu ya, yang di sekolah atau teman-teman kampus gitu tentang pentingnya isu rehabilitasi gitu. Dan kita mau fokus ke stigma tadi gitu ya, stigma penyintas yang kadang-kadang lu penyalahguna, lu make berarti lu udah orang paling berdosa lah. Benar, gitu. Nah, menurut teman-teman apa tantangan terbesar ketika teman-teman mau menghilangkan stigma itu? Silakan. Ya, mau sweet dulu boleh? Sweet. Oke, Bro Alwan. Mungkin saya boleh duluan ya. Silakan. Jadi daripada yang saya lihat ya dari stigma-stigma yang beredar di masyarakat, di pandangan orang-orang awam tuh kebanyakan stigma-stigma yang memicu pada moralitas sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya itu merasa tertekan sih. Merasa bahwasannya stigma-stigma yang kayak, oh ketika orang itu pakai narkoba dia tuh udah orang paling berdosa, nggak bisa yang namanya kriminal, nggak bisa sembuh, orang yang paling salah lah intinya. Itu adalah suatu hal yang tentunya yang menjadi sangat sulit untuk diberantas. Karena kita tahu juga bahwasannya stigma ketika udah menempel di masyarakat itu apa ya, seperti noda yang sangat sulit untuk kita bersihkan. Nah, tapi di sini kita sebagai duta Balai Rehabilitasi tentunya memiliki peran yang penting untuk membantu terhadap dari Bareta sendiri untuk mensosialisasikan bahwasannya, oh ternyata manusia itu pada dasarnya memiliki hati nurani. Ketika dia memiliki suatu kesalahan, hati nurani manusia itu ada yang namanya pengampunan dan penyesalan. Ketika kita tuh hanya menjudge orang aja tanpa memberikan yang namanya kesempatan kedua, apalah jadinya dunia ini. Orang-orang hanya akan melabelin seseorang, oh yang ini salah, yang ini benar dan sebagainya. Padahal pada dasarnya manusia itu bisa berubah dan tentunya peran kami di situ penting banget. Kami bisa memberitahu kepada khalayak umum bahwasannya di Balai Rehabilitasi itu ketika orang udah melakukan kesalahannya, tentunya di situ akan dibantu bagaimana cara untuk merehabilitasinya, memulihkannya itu seperti apa sih. Nah, dan juga kita akan nge-share juga nih terkait, oh di Balai Rehabilitasi ini kalian tuh tidak dihakimi kok, kalian tuh sebenarnya dibina, kalian tuh dituntun, dibantu untuk keluar daripada yang namanya lingkaran setan narkoba ini. Mungkin dari saya itu sih. Bagaimana kalau dari sisi Jiji? Kalau saya ngelihatnya tuh dari sisi sama sih sebenarnya sama Bro Alwan, tapi lebih ke kalau misalkan orang-orang yang udah pakai narkoba itu dijudge-nya kayak ih moralnya nggak banget. Jadi kayak lebih ke moral failure gitu.
Padahal itu tuh sebenarnya bukan moral failure tapi lebih ke penyakit kronis otak. Nah, itu yang sebenarnya harus teman-teman ketahui. Karena kebanyakan teman-teman sekarang kalau misalkan ngeliat orang yang pakai narkoba, ih pasti nih orang jahat nih, sama yang kayak dibilang Bro Alwan tadi. Padahal mereka itu sebenarnya adalah korban gitu. Kebanyakan korban, dan dari kita sebenarnya tuh harus merangkul, bukan malah mengucilkan, mengasingkan seperti itu sebenarnya Bro Angga. Oke, jadi teman-teman ini memang jadi duta udah berapa lama ya kira-kira? Baru berapa bulan kali ya. gitu. Luar biasa ya pemahamannya terkait narkoba, karena memang teman-teman dipersiapkan untuk itu ya, sehingga tugas teman-teman ini sebenarnya berat banget gitu untuk membantu atau perpanjangan tangan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah ke masyarakat gitu. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Sis Jijah dan juga Bro Alwan, bahwa stigma ini luar biasa beratnya gitu ya untuk dihilangkan. Tetapi ya memang tugas teman-teman untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka ini itu sebenarnya sakit gitu ya, penyakit otak kronis tadi disampaikan oleh Sis Jija, bahwa mereka ini bukan seorang kriminal, mereka ini korban gitu ya. Teman-teman atau sahabat Bareta yang lagi mendengarkan, yang punya keluarga, punya kerabat, punya saudara yang mungkin hari ini sedang bergumul dengan yang namanya narkoba, harus ada pemahaman dengan teman-teman yang ada di sini bahwa mereka ini butuh bantuan gitu. Jangan malah ditinggalkan gitu ya. Jangan malah, kadang-kadang ya, ini kita sharing aja ya Sis Jija dan juga Bro Alwan. Kadang-kadang ada yang bawa keluarganya ke sini, kemudian habis itu langsung ditinggalin gitu karena merasa oh ini tempat pembuangan dan lain sebagainya. Setelah itu udah nggak mau lagi gitu. Nah, sampai di sini ya kita harus kasih pemahaman ke keluarga bahwa mereka bukanlah orang-orang yang harus ditinggalkan, justru harus dirangkul, karena bagaimanapun ya mereka manusia gitu ya, yang butuh untuk ditreatment dengan baik gitu, dilayani dengan baik, dan mereka adalah keluarga gitu ya. Kami pun di sini juga memberikan treatment seperti keluarga gitu, dengan pendekatan yang lebih humanis gitu. Mungkin beberapa podcast yang sudah kita tayangkan ke masyarakat, pendekatan kita itu bukan pendekatan kekerasan gitu ya. Mungkin Sis Jija dan juga Bro Alwan kan pasti sudah ya, nanti mungkin bisa di-sharingkan ya lebih banyak ke masyarakat bahwa rehabilitasi di sini menyenangkan kok, bukan hanya soal pemulihan, tapi juga diberikan skill, keterampilan dan juga hal-hal lain yang membekali mereka untuk lebih pulih. Oke, Bro Alwan dan juga Sis Jija, kita mau tanya, tentu untuk menjadi perpanjangan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah di tengah-tengah masyarakat, khususnya di circle teman-teman, tentu harus punya strategi, harus punya gaya atau pendekatan yang kira-kira masuk nih ke teman-teman yang ada di luar gitu. Nah, nggak bisa kan kita pakai mekanisme ceramah atau hal-hal lain yang rasanya terlalu oldies gitu ya, yang terlalu zaman dulu banget gitu, udah nggak bisa. Nah, teman-teman kalau mau menyajikan informasi terkait rehabilitasi supaya masyarakat di sekitar teman-teman itu bisa menerima, kira-kira gimana gaya komunikasi teman-teman ke masyarakat? Silakan. Duluan ya, Bro. Duluan boleh. Sut-sutan lagi. Jadi kalau dari saya sendiri ya Bro, biasanya itu kalau misalkan buat konten di Instagram adalah sedikit-sedikit diselipin tentang narkoba gitu khususnya, karena kalau teman-teman itu memang sekarang tuh masih sangat asing dengan istilah rehabilitasi. Nah, makanya sebagai duta rehabilitasi, kami itu khususnya saya Bro, saya tuh sering banget kalau misalkan ada acara-acara kampus, saya suka buat program. Jadi kesehatan masyarakat itu tuh based on buat program gitu. Jadi untuk buat program kesehatan, ada kebanyakan sasaran kita itu remaja gitu. Karena sasaran kita remaja, ada satu waktu, ini contoh aja ya Bro, waktu itu saya pernah PBL di suatu desa gitu. Nah, desa ini tuh kebetulan banget itu tuh stigma narkobanya tuh tinggi banget di sana ya. Jadi di situ saya dan teman-teman itu masuk untuk memberikan program. Nah, program ini kami sampaikan melalui video pendek, dan ternyata dari tagline Nobar itu tuh mereka rame yang datang. Padahal sebelum-sebelumnya juga dari
orang-orang desanya itu udah sering untuk memberikan seminar edukasi. gitu ya, tapi Minim sedikit partisipasi banget ya. yang datang. Oke. Nah, dari situ mungkin kita bisa tahu bro, kalau misalkan ternyata strategi-strategi seperti video pendek, lalu storytelling, Lebih terus menarik ya. iya, video IG dan lain sebagainya itu lebih menarik untuk teman-teman remaja. Oke, baik, dari Bro Alwan. Oke, mungkin kalau dari sudut pandangnya Sis JJ tadi mungkin lebih ke arah entertainment yang penting banget buat bagaimana audiens itu tertarik ya. Nah, kalau dari saya juga mungkin serupa, tapi kalau saya lebih menerapkan terhadap bagaimana pendekatan kita itu pendekatan sebaya. Jadi kita tuh tidak memposisikan diri kita sebagai, oh kami ini duta rehabilitasi, kalian tuh harus dengerin kami. Oh tidak, kami di sini saya tidak memposisikan diri, oh kalau kami tuh lebih tinggi dan kalian tuh yang harus dengerin kami. Oh tapi kami di sini memposisikan diri kita tuh setara. Jadi kita sharing-sharing, kita bercerita. Jadi ada beberapa kali kita tuh melakukan yang namanya sosialisasi, udah sempat yang namanya sosialisasi ke beberapa sekolah, ya kan sis? Benar. Ada juga yang kita pernah yang Car Free Day. Nah di sana kita tuh memberikan edukasi dengan cara ya kita bakal sharing-sharing, ngelakuin games. Nanti orang-orang yang dapat game, yang melakukan games kita kasih hadiah. Jadi betul-betul kayak tukar-tukar pikiran lah, apa yang diketahui tentang narkoba, apa-apa aja yang misalkan bisa dilakukan untuk menanggulangi daripada narkoba ini. Jadi strateginya di sini adalah seperti yang tadi Bro Angga bilang, kita nggak bisa pakai cara-cara boomer yang mungkin udah kelewat zaman, nggak bisa diterima kan. Jadi kita mungkin di sini sebagai generasi muda kita juga tahu nih anak-anak muda ini sebenarnya pengennya apa. Nah, cara-cara yang menurut saya paling efektif adalah dengan cara kita memposisikan sebagai teman dan juga tentunya menggunakan games-games yang kadang tuh menarik banget buat mereka datangin. Tentunya biasanya dengan pancing hadiah sih, atau enggak ya kayak film dari Sis JJ yang tadi Sis JJ bilang. Oke, baik. Sahabat Bareta, sebelum melanjutkan diskusi, kami tetap membuka ruang diskusi bersama sahabat Bareta yang ingin bertanya dengan narasumber kami. Silakan sahabat Bareta dapat menghubungi kami melalui nomor 08 7777 165162 atau melalui website kami di www.radiobareta.com pada menu testimoni. Nah, Bro Alwan dan juga Sis Jija, kita mau baca dulu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini dari Muhammad Ridwan dari Padang. Yang pertama ada pertanyaannya, sejauh mana dukungan keluarga para duta terhadap tugas dan peran dari teman-teman duta? Oh, mungkin ini pertanyaannya kan terkait apa menjadi duta rehabilitasi ini kan mungkin dipikirnya oleh penanya kita mungkin akan berkaitan langsung dengan narkoba dan lain sebagainya. Mungkin ada kekhawatiran dari keluarga gitu ya. Nah, pengen tahu nih sahabat Bareta yang ada di rumah, sejauh mana dukungan keluarga terhadap peran dan juga tugas dari teman-teman duta. Silakan. Sis Ji boleh? Oke, Mau baik. susutan lagi. Oke, terima kasih pertanyaannya sebelumnya. Jadi kalau dari saya sendiri nih bro, awalnya itu orang tua saya kayak kenapa mau ikut-ikutan gitu, karena orang tua Pasti saya ada taunya kekhawatiran ya. orang tua saya taunya narkoba nih bahaya nih. Pasti ya gitulah. Tapi setelah saya berikan pemahaman gitu kepada orang tua saya, oh ternyata bermanfaat gitu buat saya ke depannya. Jadi kalau dukungan orang tua tentunya untuk sekarang itu sangat mendukung, apalagi setelah grand closing kemarin itu tuh dihadiri langsung oleh Bapak Kepala, lalu ada juga teman-teman yang sangat support. Itu orang tua saya jauh lebih mendukung saya untuk bisa berkontribusi lebih banyak lagi, lebih baik lagi, khususnya di Balai Rehabilitasi Tanah Merah seperti itu. Oke, siap. Kalau dari Bro Alwan seperti apa, Bro? Kalau dari saya sendiri sih jujur orang tua saya itu tipikal yang sangat support terhadap anaknya. Dan tentunya orang tua saya itu mengetahui bahwasannya saya itu tipikal anak yang ketika saya melakukan sesuatu, saya itu udah berpikir, oh apa sih yang pengen saya lakukan. Sehingga orang tua itu mungkin untuk tingkat kekhawatirannya lebih aman. Karena saya juga udah memberikan pemahaman bahwasannya apa yang saya lakukan ini adalah untuk membangun yang namanya yang pertama untuk remaja, untuk generasi saya sendiri ke depannya. Dan juga tentunya yang kedua adalah saya bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa seperti Bapak Kepala, seperti Kak JJ, atau seperti Bro Angga. Dan tentunya itu akan memberikan insight yang luar biasa terhadap saya. Dan yang terakhir adalah orang tua tentunya sangat mendukung ketika beliau juga mengetahui saya itu ternyata
berkecimpung pada ranah-ranah sosial yang tentunya harus banget untuk kita perhatikan sejak dini. Oke. Selain itu juga jadi amal ibadah buat teman-teman Benar ya, banget, gitu ya. bro. Menjadi duta yang nggak mudah sebenarnya ya, Benar. dibanding dengan mungkin kalau teman-teman duta pariwisata sudah punya tugas Iya. fungsinya untuk memperkenalkan ini, tapi teman-teman ada di zona rawan nih Iya, gitu ya. zona rawan. Salah-salah dikit malah teman-teman yang make. Tapi kita udah terbentengi. Oke, mantap. Insya Allah. Insya Allah. Amin, amin. Insya Allah. Amin. Oke. Nah, masih ada pertanyaan? Masih siap menjawab? Siap Ini banget. masih Siap antri banget. ada Boleh. pertanyaan kita Banyak ya, dari Bro? benar banyak nih dari Bapak atau Ibu Andi, ini dari Makassar. Jauh-jauh ya bro. Jauh ya, dong. Radio Bareta ini sudah didengar oleh seluruh Indonesia. Jadi biasa teman-teman banget. bisa mendengarkan lewat www.radiobareta.com, dan pendengar kami benar-benar banyak sis dan bro. Jadi jangan kaget kalau pertanyaannya itu dari hampir seluruh Indonesia bertanya. Nah, ini dari Bapak atau Ibu Andi di Makassar bertanya, bagaimana caranya supaya menjadi duta rehabilitasi? Nah, ini pengen jadi duta nih. Apakah ada syarat-syarat tertentu? Saya di Makassar, dan apakah saya bisa menjadi duta rehabilitasi? Silakan. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Ini pengalaman teman-teman Boleh, ya, iya, menjadi duta pengalaman. kemarin seperti apa? Silakan di-share. Oke, kalau jadi duta rehabilitasi ya, setahu saya kan kemarin kita itu tergabung. Jadi duta rehabilitasi ini juga tergabung dengan duta anti narkoba. Forum ya, Bener banget. forum Iya ya. benar. Jadi saling berkaitan. Tentunya seharusnya kalau misalkan mau jadi duta rehabilitasi harus mengikuti duta anti narkoba juga. Oke, karena duta rehabilitasi adalah salah satu kategori ya. Iya teman-teman. bener Ya, banget. oke. Ya jadi Nah, itu sebenarnya apa aja bro ininya? Persiapannya. Langkah-langkahnya ya, persiapannya. Yap. Mungkin kalau persiapannya ya, kalau dari saya sendiri, pertama kita tuh harus memiliki keteguhan hati. Oke. Jadi dari awal tuh kita udah yakin nih untuk masuk sini kita tuh tujuannya tuh jelas. Kita mau membantu daripada pemerintah untuk menangani isu-isu yang dilabelin berat nih. Oke. Dan juga mungkin persiapannya adalah dengan pengetahuan. Kita mencari tahu bagaimana yang namanya penanganan yang baik, undang-undang yang berlaku, dan tentunya yang terakhir adalah bagaimana rehabilitasi itu sendiri berjalan. Jadi ketika kita udah mengetahui hal-hal tersebut, kita sudah cukup untuk bisa membantu yang namanya menjadi salah seorang duta rehabilitasi. Oke. Namun yang di sini saya pengen garis bawahi adalah duta rehabilitasi ini hanyalah sebuah gelar. Namun esensi sebenarnya adalah ketika seorang individu itu mau membantu secara tulus Oke. terhadap pemerintah untuk menyuarakan daripada isu yang sangat dalam tanda kutip ini sangatlah penting untuk disoroti. Oh, ketika kita ini udah memiliki pemahaman yang cukup, kita bisa mencari informasi di internet dan mungkin kita mendengarkan podcast atau informasi-informasi yang terpercaya, dan juga kita menyalurkan daripada informasi itu terhadap halayak umum, itu udah bisa dilabelin sebagai duta juga di diri kita sendiri. Oh, kita ini udah memiliki esensi yang sama. Mungkin kita ini di sini cuma memakai selempang kali ya, tapi ketika ada orang yang istilahnya juga memiliki peran sama seperti kami, mereka juga bisa sebenarnya dilabelin sebagai duta karena ya perannya sama untuk Oke. memerangin daripada narkoba itu sendiri. Oke. Ya. Silakan. Oke. Atau, kalau si Ziza mungkin bisa menceritakan, kalau tadi kan Oh, iya. persiapan-persiapan secara umum ya gitu dari Bro Alwan. Kalau dari si Ziza kira-kira prosesnya seperti Pengalamannya, apa iya. kemarin pengalamannya mengikuti duta gitu? Ya, kalau tadi Bro Alwan sudah berbicara banyak banget tentang bagaimana apa yang harus dipersiapkan Betul. gitu ya Bro. Kalau saya mau bicara tentang teknis waktu Oke. kita dipilih. Sulit nggak ya, sih jadi duta rehabilitasi gitu waktu prosesnya ya, gitu? Kalau dibilang sulit 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 banget banget ya, gitu. sulit banget karena kita harus melewati beberapa rangkaian gitu selama 4 bulan ya Bro Alwan. Oke. 4 bulan itu kami benar-benar diajarin bagaimana cara jadi duta, bagaimana cara public speaking yang baik. Terus tuh kalau untuk duta rehabilitasi sendiri nih Bro, kami 24 finalis dari 100 orang itu dipilih 24 finalis. Setelah itu kami disuruh membuat esai Bro. Iya. Ya tentunya esai ini harus benar-benar inovatif seperti itu. Nah mungkin kalau yang tadi pertanyaannya dari Makassar ya Bro. Iya. Nah kalau di Makassar itu saya tahu ada salah satu loka di sana. Mungkin kalau misalkan cari-cari info gitu ya, mungkin di loka sana juga mengadakan duta rehabilitasi. Tapi kalau untuk di sini sendiri itu ya tadi saya bilang ada esai, lalu ada wawancara. Nah dari situ pewawancaranya itu juga bukan sembarangan gitu ya, karena langsung dari Karena si Bapak. Ziza diwawancara siapa ya waktu itu ya? Waktu itu
Pak Hanif. Oh iya. Pak Hanif kalau Kasubag saya. ya, Bapak Iya, Kasubag. Pak Hanif yang mewawancara saya. Jadi benar-benar bukan orang sembarangan gitu bro. Jadi saya juga ya gitu. Ya. Tapi seru banget kok, seru banget jadi duta rehabilitasi itu walaupun prosesnya panjang tapi sangat seru dan banyak kebermanfaatannya untuk kita, ya kan bro? Benar Iya. banget, Oke, sis. jadi ada tahapan-tahapan ya buat Iya. Bapak atau Ibu Andi dari Makassar. Prosesnya panjang, tadi sudah disampaikan. Ada proses tadi karantina selama 4 bulan, kemudian Iya. ada wawancara, pembuatan esai gitu, ada tesnya juga, Ya ada tes. ada ujiannya juga ya Ujian. kalau nggak Ada salah ya. Wawasan. pre dan Iya, post pre dan test. post. Pre dan post test. Oke, jadi begitu nanti kalau Bapak atau Ibu Andi berminat, nanti mungkin bisa ditanyakan ke Balai Rehabilitasi BNN Badoka ya di Makassar kalau Iya, ada. Gitu. iya, mungkin di sana nanti Iya. ada, boleh join. Oke, masih siap menjawab lagi? Siap. banget, Kalau bro. sudah nggak siap nanti boleh kelambaikan tangan ke kamera ya. Oke, selanjutnya ini dari Bapak atau Ibu Fajrin di Surabaya. Wow. Apakah indikator keberhasilan konkret yang diukur duta rehabilitasi? Dan bagaimana memastikan dampak dari kampanye duta rehab berkelanjutan setelah masa tugas atau trennya berakhir? Jadi apa sih, bagaimana teman-teman mengukur keberhasilan teman-teman sebagai seorang duta gitu ya. Dan yang kedua, bagaimana teman-teman memastikan keberlanjutan tugas ya, keberlanjutan tugas dari teman-teman ini setelah udah nggak jadi duta lagi, karena kan cuma setahun nih jadi duta, tahun depan udah ada duta yang baru gitu. Nah, kan tadi teman-teman bilang bahwa setelah apa namanya ini hanya gelar gitu, tapi tugas utamanya ya setiap hari gitu. Silakan. Ya, oke, Boleh oke, deh. Gimana? baik. Jadi kalau untuk bagaimana keberlanjutannya gitu ya, bro. Kalau untuk keberlanjutannya sendiri, kalau dari saya, mungkin karena memang saya basicnya itu kesehatan masyarakat, Oke. jadi memang banyak terjun langsung ke Hari-hari masyarakat. ya, pasti kerjaannya itu hari-hari memang ya. itu kerjaannya. Jadi saya itu sebisa mungkin selalu menyisipkan, karena memang sembari saya kuliah gitu, saya juga menjalankan tugas saya sebagai duta rehabilitasi. Jadi di bagian pengabdian masyarakat sebagai mahasiswa itu kan ada 3 pokok yang harus dilakukan. Salah satunya adalah pengabdian masyarakat, bagaimana kebergunaan dan kebermanfaatan kita kepada masyarakat. Nah dari situ saya berusaha untuk menyisipkan berbagai macam cara untuk menghadirkan bagaimana evaluasi seperti itu untuk duta rehabilitasi itu sendiri. Oke. Dan dari situ juga untuk keberlanjutan programnya kami juga pastinya nanti akan ada duta rehabilitasi selanjutnya, duta anti narkoba selanjutnya. Jadi pastinya ada regenerasi dari kita yang nantinya akan melanjutkan seperti itu, bro. Oke. Oke, mungkin kalau dari Sis JJ berbicara terkait bagaimana keberlanjutan daripada program ini. Mungkin kalau dari saya bagaimana tadi pertanyaan pertama, indikator keberhasilan Keberhasilannya, sebagai betul. duta. Iya. Teman-teman dikatakan berhasil menjadi seorang duta itu apa sih? Gitu. Iya. Kita di sini sebagai duta tentunya sebagai salah satu perpanjangan tangan dari Bareta itu sendiri. Nah, kita melakukan tindakan preventif, yaitu salah satunya dengan melakukan kampanye, dengan sosialisasi. Nah, bagaimana kita tuh berhasil? Indikator kita berhasil adalah ketika audiens yang telah kita memberikan edukasi itu memahami dengan baik. Dan apa maksud dari memahami dengan baik? Jadi ketika kita melakukan yang namanya sosialisasi, biasanya kami akan ada yang namanya seperti sesi dokumentasi. Jadi di sesi dokumentasi itu kita akan melakukan sedikit interview bagaimana tadi daripada sosialisasinya, baru kita tanyakan terkait pemahaman daripada siswa-siswi atau audiens yang mendengarkan. Oh, ketika audiens itu telah bisa menyerap dengan baik, tentunya hal tersebut dapat dikatakan bahwasannya itu suatu hal yang berhasil. Dan lebih daripada itu, kita juga menanyakan kepada guru-guru atau orang terkait yang terlibat. Kita bertanya, oh apakah program ini dari Bapak sendiri bagaimana Pak? Oh ternyata daripada audiens yang atau Bapak yang ada di sana juga merasa ini adalah suatu program terobosan terhadap anak-anak ya tentunya. Anak SMP, anak SMA, ketika mereka itu masih istilahnya kayak belum mengerti apapun tentang narkoba, bahaya narkoba, apa itu narkoba, datanglah di situ duta anti narkoba, duta rehabilitasi, sehingga mereka di situ yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dan itu menjadi salah satu indikator kita terkait keberhasilan kita ketika seseorang tuh yang tidak tahu menjadi tahu, mungkin seperti itu. Oke, selain itu mungkin juga ketika teman-teman
ada di circle teman-teman di SMA Negeri 10 atau Yes, di benar banget. UMKT, Unmul, di Unmul, teman-teman paling tidak ada pelajar ataupun mahasiswa Yang menggunakan narkoba. gitu ya, Benar. ataupun yang menggunakan gitu ya. Itu yang paling mudah lah mengukurnya gitu ya. benar. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim. Nanti kalau masih ada pertanyaan dari masyarakat, kita akan bacakan setelah pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh teman-teman tim teknis. Nah, teman-teman duta tentu mungkin dalam perjalanan teman-teman sebagai duta pernah bertemu dengan penyalahguna gitu ya, atau mungkin selama karantina kemarin dapat kesempatan masuk ke tempat rehab ini untuk bertemu langsung dengan teman-teman penyalahguna. Nah, apa sih sebenarnya pelajaran paling berharga yang teman-teman dapatkan dari teman-teman penyalahguna gitu ya, atau teman-teman penyintas gitu, dan bagaimana ketika selain berinteraksi gitu ya, bagaimana teman-teman melibatkan peran tenaga pengajar yang ada di wilayah teman-teman gitu ya, baik di sekolah maupun di kampus gitu ya, untuk mendukung program rehabilitasi yang ada di Balai Rehab BNN Tanah Merah. Silakan. Oke, mungkin saya boleh sedikit cerita duluan ya. Boleh. Jadi daripada apa yang saya lihat ketika saya sempat melakukan kunjungan di sini, ketika itu saya tuh merasa bener-bener hati nurani saya tuh kesentuh sih bro. Karena kayak ya tadi kita berbicara terkait stigma masyarakat. Nah mungkin saya tuh salah satu istilahnya generasi yang masih terkena stigma itu. Awalnya merasa kayak orang yang menggunakan narkoba itu ya orang yang nggak bermoral dan sebagainya. Tapi ketika saya masuk ke sini dan ketika saya udah mendapatkan pengajaran, saya tuh mendapatkan edukasi, saya melihat langsung daripada penyintas itu, ternyata ya pada dasarnya manusia itu ya memang seorang makhluk yang ketika diberikan kesempatan kedua ya ada yang namanya pengampunan untuk berubah. Saya juga melihat bahwasannya di balai rehabilitasi ini daripada para penyintas tuh sangat serius juga untuk berubah. Dari sini juga mereka itu di treatment dengan sangat baik, diberikan kelas advokasi dan kelas-kelas lainnya, dan tentunya itu yang memberikan saya suatu hal kayak gambaran stigma. Iya, benar. Nah, dan mungkin salah satu cara saya sebagai duta rehabilitasi untuk mempengaruhi masyarakat adalah dengan yang tadi Bro bilang, tenaga pengajar. Nah, jadi mungkin saya di sini sempat mengajukan proposal di sekolah saya untuk apakah kita bisa melakukan yang namanya seminar terkait duta balai rehabilitasi atau duta anti narkoba ini. Jadi di sekolah saya pun nanti akan diadakan seminar. Jadi orang-orang tuh juga mengerti, dari guru-gurunya juga ikut berpartisipasi secara langsung untuk membuka mata bahwasannya ya rehabilitasi itu sangat penting dan narkoba itu ya sangat patut untuk disoroti secara langsung gitu. Oke, baik. Dari sisi Zija? Kalau dari saya sendiri, manusia itu punya sifat resilience, bro. Jadi tough gitu. Jadi ketika manusia itu terkena cobaan, terus hidupnya bahkan udah kalau dia merasa hidupnya itu udah hampir hancur gitu, manusia itu pasti punya kekuatan sendiri untuk bangkit kembali, gitu. Jadi nggak ada kata selesai, semuanya itu pasti akan bangkit dan juga bisa kembali lagi seperti semula. Karena saya juga pernah hadir di sebuah forum gitu bro, forum yang diadakan oleh DPRD kalau saya tidak salah. Nah di forum itu ada satu komunitas dari Samarinda, mereka tuh komunitas penyintas, dan pada saat mereka berbicara walaupun seperti masih mungkin dari gerak-geriknya masih tersisa bekas seperti itu, tapi mereka sangat tough. Di depan banyak orang mereka menyampaikan bahwa kami penyintas narkoba, kami sekarang kami sudah bisa hidup, kami sudah bisa bekerja seperti biasanya, kami melewati hari-hari kami seperti biasanya. Dan dari situ saya merasa, wah, semua orang harus melihat ini gitu. Karena kebanyakan orang-orang kalau sudah tertanam stigma ya, tertanam stigma bahwa orang yang terkena narkoba atau sudah memakai narkoba itu tidak akan bisa sembuh, itu salah. Memang itu tidak akan bisa sembuh, tapi itu bisa untuk dipulihkan seperti itu. Bro. Baik, Bro Alwan dan juga Sis Zija, ini ada pertanyaan masuk lagi dari masyarakat. Silakan dari Bapak atau Ibu Alif, ini dari Bandung, bertanya. Generasi sekarang tuh sangat dekat dengan media sosial dan teknologi.
ide inovatif atau program baru apa yang menurut Bro dan Sis wajib dicoba oleh Duta Rehab agar pesannya bisa diterima secara efektif oleh kaum muda? Silakan. Oke. Ya paling ini seperti yang tadi ya, yang awal Iya. tadi bahwa pendekatannya tadi dibilang Bro Alwan itu nggak lagi dengan ceramah, tapi Iya. dengan hal-hal yang lebih dekat dengan generasi masa kini. Mungkin bisa dibantu jawab aja, silakan Bro atau Sis. Jadi kalau menurut saya Mm-mm. pendekatan kita harus enjoyable gitu. Oke. Jadi harus lebih fun, terus lebih dikenal oleh remaja. Seperti kayak TikTok gitu kan. TikTok tuh udah sekarang apa-apa kemana-mana pasti scroll TikTok. Iya. Jadi informasi yang kita dapat melalui TikTok itu sangat mudah gitu untuk diserap oleh teman-teman gitu. Teman-teman yang seumuran dengan kita ya Bro Alwan. Jadi kami sendiri merasakan gitu kalau misalkan kami menonton TikTok itu tuh nantinya cepat banget gitu informasinya terserap, dan pastinya semua teman-teman juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Jadi sebisa mungkin dari kami itu tentunya dari Forum Duta Anti Narkoba juga sekarang sudah mulai menggalakkan untuk membuat konten-konten menarik di TikTok Oke. seperti itu Bro Angga. Oke. Jadi memang sasaran kita sekarang itu adalah media TikTok yang lagi booming-boomingnya gitu. Benar. Iya, ngikuti tren lah ya, Iya, mengikuti pokoknya. tren. Oke, kita mau menjawab lagi pertanyaan, masih banyak ini ya, jadi harap dijawab dengan cepat karena banyak sekali pertanyaan. Oke, selanjutnya dari Bapak atau Ibu Sujiono dari Samarinda. Oh. Dalam perjalanan teman-teman sebagai duta rehabilitasi, momen apa yang paling menantang secara pribadi? Dan apa yang menjadi pegangan kuat teman-teman duta rehab untuk terus menjalankan peran mulia ini? Jadi selama teman-teman jadi duta rehab, kira-kira apa sih momen yang paling menantang? Terus tentu kan banyak godaan ya gitu ya teman-teman, atau mungkin stigma itu justru datang ke teman-teman ini, mungkin mereka adalah mantan penyalahguna nih makanya diangkat jadi duta rehabilitasi gitu ya, karena kan sekarang gitu trennya ya, Iya. menghina apa gitu ya, ternyata dia disuruh jadi duta untuk itu gitu ya. Nah, gimana teman-teman menjaga diri teman-teman atau memiliki pegangan yang kuat gitu untuk terus menjalankan peran mulia ini? Silakan. Oke, kalau mungkin dari saya tantangan awal banget pas mau menjadi duta itu adalah ketika wawancara sih. Di situ kita bener-bener di apa ya istilahnya? Cerca pertanyaan. Iya, dan ditanya nih apakah emang serius, apakah memang kedepannya itu akan bekerja dan sebagainya. Dan tentu itu menjadi salah satu tantangan yang luar biasa besar. Dan ketika saya udah menjadi duta pun datang lagi tantangan-tantangan yang lebih besar. Salah satunya adalah ketika saya tuh udah memberikan yang namanya edukasi atau mungkin kayak kampanye-kampanye entah di online atau secara langsung. Terkadang hal yang kurang atau yang masih menjadi pertanyaan saya atau tantangan kali ya sebutannya tuh, ketika mungkin orang-orang tuh sekedar mendengarkan atau tapi masih tertanam stigma-stigma. Oh, bener nggak nih yang diomongin nih, atau Iya. kayak ih masa kayak gitu sih, padahal ya memang apa adanya kayak gitu. Kayak misalkan ya kita menjelaskan bahwasannya rehabilitasi itu bukanlah hal yang menakutkan, atau di rehabilitasi itu sebenarnya kita dibantu, kita tuh nggak dijudge dan sebagainya. Tapi terkadang audiens yang mendengarkan kita itu kayak percaya, ada yang nggak percaya juga. Jadi ya itu terkadang menjadi suatu tantangan sih. Tapi tentunya kami memiliki suatu pegangan. Di awal kita juga udah memiliki janji bahwasannya kita akan melaksanakan daripada tugas kita. Kita juga memiliki visi ke depannya mau membangun generasi emas, dan ya tentunya kita tidak boleh menyerah terhadap diri kita sendiri untuk melanjutkan daripada tugas kami ke depannya. Oke, baik. Sisi Jam mau menambahkan? Tadi Gimana sih? oke, jadi tadi tentang Hal yang paling menantang masih menantang. Oke, baik. Jadi kemarin itu saya sempat tukar-tukaran IG sama teman-teman gitu. Tapi kebanyakan teman-teman tuh kayak, ih duta rehab. Mereka jadinya malah takut gitu, kayak, ya kamu duta rehab ya. Tapi sebenarnya tuh harus dijelaskan lagi bro. Kalau misalkan duta rehab itu sebenarnya bukan buat nangkap orang. Mereka tuh mikirnya, oh bakalan nangkap orang nih. Tapi nggak seperti itu. Kita tuh lebih kepada edukasi gitu, penyuluhan dan kegiatan-kegiatan preventif yang memang tujuannya itu untuk mendekatkan diri ke masyarakat sebagai perpanjangan tangan tadi oleh BNN seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, ini masih ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Fajar di Jogja. Duta Rehab kan rajin banget nih sosialisasi. Nah, program spesifik apa nih Bro dan Sis yang sudah teman-teman lakuin, dan perubahan apa yang paling terasa yang kalian lihat
di masyarakat atau lingkungan sekitar gitu dari upaya-upaya sosialisasi yang teman-teman buat, misalnya di lingkungan jadi lebih terbuka atau mungkin karena teman-teman sosialisasi bahwa rehabilitasi itu gratis dan lain sebagainya, lebih banyak yang berani melaporkan diri atau mengakses layanan rehabilitasi. Silakan. Oke, jadi kalau dari saya sendiri itu tuh biasanya di kampus ya bro, di kampus itu teman-teman tuh sekarang malah datang gitu kayak nanya, sebenarnya kalau pakai ini tuh boleh nggak sih? Ini ada narkobanya nggak sih? Banyak yang kayak gitu. Jadi sebenarnya saya tuh merasa apa ya sekarang, oh ternyata saya jadi duta rehabilitasi itu benar-benar bermanfaat ya buat teman-teman di sekitar saya, karena memang teman-teman itu banyak yang karena taunya saya duta rehabilitasi jadi mereka nanya gitu dan berani untuk menceritakan pengalaman-pengalaman mereka. Ternyata banyak juga yang ditawarin gitu bro, ditawarin terus tuh mereka bilang sebenarnya nggak apa-apa nggak sih, nggak boleh dong gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nawarin itu wajib banget untuk ditolak gitu. Oke, jadi memang dari statement Sis Jija tadi, narkoba itu sedekat itu ya dengan sedekat teman-teman, itu karena dengan kita. ternyata ada yang nawarin gitu ya, ada yang ngasih gitu, dan ternyata memang narkoba itu nggak jauh gitu ya. Jadi kalau bicara narkoba jangan cuma bicara kartel-kartel yang di luar gitu, tapi di sekitar kita hari-hari ini itu tuh ternyata banyak banget bahkan gitu ya. dalam bentuk permen gitu bro, Permen, terus mereka juga vape, jangan lupa. Vape sekarang nih lagi booming-boomingnya. Benar. Vape mengandung itu. Jadi narkoba. memang itu ada di sekitar kita gitu Iya. ya, dan penting banget peran teman-teman untuk tadi ya, si Zija luar biasa. Kalau dari Bro Alwan silakan. Kalau dari saya sendiri sih dampak paling nyata di sekitar saya setelah saya sosialisasi itu adalah teman-teman saya tuh jadi yang namanya tuh lebih mengetahui terkait narkotika, terkait undang-undangnya tentunya, terkait apa-apa saja jenisnya, dan ya tadi sempat di highlight sama Sis JJ terkait vape. Nah, jadi yang paling booming belakangan ini juga tuh katanya ya kayak tadi tuh ada permen, ada vape. Nah, itu yang sempat saya juga, teman-teman saya tuh lagi heboh karena teman saya tuh juga anak muda tuh banyak banget yang istilahnya masih nge-vape dan sebagainya gitu kan, anak-anak kuliahan. Nah, dan di situ kita sharing tuh sebenarnya tanda-tanda ketika vape itu ada narkoba itu seperti apa, dan di situ menjadi suatu forum kita tuh berdiskusi, oh ini loh tanda-tandanya, dan juga apa sih efek yang akan ditimbulkan ketika memang vaping itu ada yang berupa narkoba. Jadi di situ timbul yang namanya kehati-hatian di antara sekitar saya seperti itu bro. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman, kalau kita sih dari Balai Rehab dan Tanah berharap teman-teman tetap menjalankan peran dengan baik gitu ya, mengedukasi paling tidak orang-orang di sekitar teman-teman gitu ya, apalagi teman-teman ada di lingkungan sekolah gitu ya, lingkungan pendidikan yang paling rentan sebenarnya begitu dengan permasalahan narkoba. Oke, kita kembali ke pertanyaan teknis dari tim teman-teman tim teknis sebagai penutup. Nah, ini udah masuk ke pertanyaan akhir nih. Apa harapan terbesar dari Bro Alwan dan juga Sis Jija untuk Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, dan peran teman-teman ke depannya seperti apa gitu ya, langkah-langkah konkret teman-teman untuk masih sisa berapa lama lagi menjadi duta kira-kira? 5 bulan lagi kayaknya. Ya, 5 bulan lagi. Sekitar bulan, lagi. ya oke. Berarti sekitar bulan April atau bulan Maret sudah ada pemilihan lagi gitu ya. Nah, berarti teman-teman berganti. Nah, apa harapan terbesar teman-teman gitu ya ke Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, dan juga peran teman-teman untuk ke depannya, silahkan. Oke, mungkin kalau dari saya sendiri, harapan untuk Balai Rehabilitasi adalah lebih menggalakkan lagi daripada program-programnya agar lebih dikenal oleh masyarakat. Oke. Tentunya untuk aktor-aktor rentan seperti remaja, di mana banyak banget yang mikir kalau misalkan ketika orang itu udah makan narkoba, dia tuh nggak mau untuk rehabilitasi karena ya kayak stigma-stigma yang ada di luar. Kalau misalkannya rehabilitasi itu adalah penangkaran atau kayak tempat pembuangan. Nah, saya berharap banget Balai Rehabilitasi itu bisa menjadi salah satu jembatan yang menghapus daripada stigma-stigma itu, dan tentunya kami di sini sebagai perpanjangan tangan dari Balai Rehabilitasi tentunya akan ikut juga untuk membantu menghapus stigma-stigma. Oke. Silakan. Kalau dari saya sendiri, saya untuk keberlanjutan dan untuk dari saya sendiri, bagaimana cara saya memanfaatkan sisa-sisa ya bro, sisa-sisa jabatan ini untuk memaksimalkan perpanjangan tangan tadi. Saya lebih ke sekarang, bro tahu ini PKM,
program kreativitas mahasiswa. Mahasiswa, Ya. iya. Jadi saya mau mengangkat isu rehabilitasi di 2026. Jadi insya Allah nanti saya akan angkat mengenai isu itu, dan di beberapa lomba saya juga menyisipkan untuk narkoba ini sebagai salah satu topik yang menarik dan juga inisiatif gitu. Dan harapannya kepada BNN terkhusus Badan Rehabilitasi Tanah Merah itu untuk bisa menyelenggarakan banyak event-event yang melibatkan remaja, masyarakat, terkhususnya kayak lomba-lomba gitu bro. Jadi sekarang itu mahasiswa pelajar itu lagi ambis-ambisnya gitu, ikut-ikut lomba. Jadi mungkin dari Bareta nantinya bisa ngadain lomba gitu yang ada korelasinya gitu lah dengan remaja dan pelajar. Remaja dan narkoba gitu. Oke, baik. Itu dia tadi sahabat Bareta, kita telah sampai di penghujung perbincangan kita yang tentunya sangat mencerahkan gitu ya bersama Bro Alwan dan juga Sis Jija, dua duta rehabilitasi narkoba kita tahun 2025. Ada banyak pesan penting yang tadi disampaikan bahwa rehabilitasi itu bukanlah tempat pembuangan gitu ya, tapi adalah tempat pemulihan di mana keluarga harus mengambil peran untuk mendukung pemulihan gitu, dan teman-teman duta rehabilitasi punya peran bersama-sama dengan Balai Rehab BNN Tanah Merah untuk menjadi perpanjangan tangan mengedukasi masyarakat gitu ya, khususnya teman-teman remaja gitu. Nah, dari diskusi kita hari ini kita mendapatkan pemahaman penting bahwa stigma hanya memiliki kekuatan jika kita memberikannya gitu ya. Jangan biarkan ketakutan akan penilaian orang lain merampas harapan dan masa depan orang yang Anda cintai. Jadi kalau ada yang bilang, keluarga lu tuh kriminal, keluarga lu tuh berdosa kalau udah pakai narkoba, jangan sampai itu merampas harapan dan masa depan orang yang kita cintai untuk pulih gitu ya. Justru kita harus mengambil peran mendukung orang-orang yang sedang saat ini berjuang untuk pulih gitu. Nah, kita telah melihat bagaimana duta rehabilitasi ini berani memimpin perubahan gitu ya, berani mengambil keputusan, dan kami mengapresiasi teman-teman luar biasa gitu ya, karena mau gitu mengemban tugas yang sangat mulia ini. Duta rehabilitasi juga membuktikan bahwa generasi muda adalah stigma breaker gitu, pemimpin yang berani mengambil peran. Jadi jika Anda muda, jadilah agen perubahan. Jika Anda orang tua, jadilah benteng dukungan. Ingatlah, setiap orang layak mendapatkan kesempatan kedua. Mari kita pastikan bahwa harapan selalu lebih keras daripada stigma. Itu tugas teman-teman gitu ya, menyuarakan lebih keras gitu tentang harapan pulih dibanding dengan stigma-stigma yang ada di luar. Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah adalah pintu harapan bagi semua sahabat yang ingin pulih dari permasalahan narkoba. Mari kita bangun panggung harapan itu bersama-sama demi keluarga dan masa depan yang bersih dari narkoba. Untuk sahabat Bareta yang ingin mengakses layanan kami secara mudah, bisa mengakses layanan kami melalui www.radiobareta.com, atau sahabat bisa mengetik website kami tadi pada fitur search browser sahabat. Di sana semua layanan kami telah diintegrasikan dalam satu platform. Rehabilitasi mudah, gratis, dan berkualitas di daratan ibu kota negara Nusantara. Jangan ragu, segera ke Bareta. Demikianlah program musik ngobrol seru dan asik hari ini. Sahabat Bareta bisa menemukan kami melalui berbagai platform media sosial di @infobnn_rehab Tanah Merah. Kami juga mengajak sahabat untuk berpartisipasi memberikan saran topik dalam program musik selanjutnya melalui website kami di www.radiobareta.com pada menu testimoni. Dari studio utama Radio Bareta, saya Angga bersama dengan Bro Alwan dan juga Sis Jija, dan juga teman-teman tim teknis kita. Boleh kasih tepuk tangan juga buat teman-teman tim teknis. Kita semua pamit undur diri dari Ruang Dengar Sahabat. Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga. Keluarga sehat, keluarga bahagia. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta.